Cek, cek. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا Ada tempel ini tak? Logo bumper, logo segala macam bumper apa-apa. Kalau logo laptop tuh. Ganti kuat ya ganti tuh. Filmnya aku nak buat itu tampil vouchernya tulisan. Telepon tuh. Kirim di Wika Ambali. WA Ambali. Thank you for your beautiful explanation. May the word of Allah illumine our heads and guide our life. Itu orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Itu Rizky. Nah, yang di sini ini.
Itulah arahan dan update dari Kecil. Lagu Manis. Sini, das naik. Hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan selanjutnya. Segala sampai di sana. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Syafi'i Daniat, SLMM, selaku penasehat Yayasan Ada dikirim. Pendidikan Al-Jauhar kepada Bapak disilahkan. Minta ini. Belum.
masih hujan nanti. Jangan lagi hujan. Jangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan yayasan Pondok Pesantren Asnarul Ulum Desa Selipi Kecamatan Bulutan Kabupaten Ogan Provinsi Sumatera Selatan. Juga rekan Dewan Penasehat Pondok Pesantren Asnarul Ulum, kemudian yang kami hormati para kepala sekolah, kemudian dewan guru, ustaz-ustazah dalam lingkungan madrasah Al-Qur'an. Dan istimewa juga kami hormati para wali murid yang sebentar lagi akan mengadakan perpisahan. Perpisahan mereka telah menyelesaikan sekolah pada madrasah Ibtidaiyah, madrasah Sanawiyah, dan juga ada yang tingkat tahun kemarin. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Camat Sulawesi Selatan selaku undangan kami sekaligus tetangga dari kami. Kemudian teristimewa anak-anak didik kami, baik dari Ibtidaiyah maupun Sanawiyah. Sebelum saya lanjut, coba aku nanya dulu, minta tegak. Yang madrasah aliyah mana? Coba tegak dulu. Ada? Madrasah aliyah, tim aliyah. Nah, banyak ya. Nah, terima kasih, silakan. Kemudian yang Ibtidaiyah, ada? Ada ya? Iya. Banyak juga. Yang tengah tadi apa itu? MTS ya? MTS. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini lebih dikenal dengan hari perpisahan. Hari ini telah menyelesaikan anak-anak kita tamat, baik dari tingkat Ibtidaiyah maupun dari Sanawiyah ataupun madrasah aliyah. Semuanya akan selesai di tempat ini. Sebentar lagi mungkin ada penganugerahan atau setidaknya di tempat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita sempat tertunda aladnya karena pagi-pagi hujan deras mengguyur di acara perpisahan ini. Ini suatu berkah bagi kita semua. Setiap beberapa tahun yang ditinggal, pas kita mengadakan acara hujan turun. Tepuk tangan dulu. Nah, ayo. Ini berkah ya. Kemudian daripada itu juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada hari ini juga akan berpisah dengan teman sekelas bagi yang tidak melanjutkan di tempat ini. Berpisah dengan guru yang telah mendidik kita bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami menganjurkan kepada anak dari tingkatan Sanawiyah untuk dapat melanjutkan di tempat ini. Jadi gurunya tetap, kemudian lagi sekolahnya tetap, anak-anak juga bisa bersekolah di tempat ini. Kalau kita keluar, bapak-bapak, mungkin tahu dikit, mahal pak pendidikannya kalau di luar. Kemarin itu cecongku masuk TK, berapa DP? 15 juta masuk TK di Palembang. Ini ada juga masuk SD. Mana itu tingkatannya tingkatan Guru, terima kasih guru. Ada. Sudah dikirim ke Amal.
tapi yang bayaran mahal, mungkin fasilitasnya bagus, mungkin semuanya. Jadi beruntung bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mempunyai anak, anaknya tinggal di tempat ini. Jadi sekolahnya dekat. Jadi kemarin apa itu tingkat-tingkat, kau tahu, Ini, tahu kita ya, di tahu. itu inilah. Itu Itu ada tes. yang Bagus bagus. dua K, ada yang Nah, dia tahu. 180 resolusi. Jemput, PDD, nah ini Iya. sudah ada perolehan. Ada Iya, dan di Wika ini di Langgala. mental atau kelakuan mereka Nanti kalau sudah berubah. Kontak Kemudian Wadi juga. daripada ketiga, Ya untuk terima kasih guru bagi Mati. yang Kontak Wadi. sudah tamat madrasah aliyah agar segera untuk melanjutkan sekolah. Jangan mogok. Kalau nak ke luar negeri, di sini ada cukup. Haji wajib. Kemudian lagi Bahana, mungkin bisa memfasilitasi untuk sekolah ke luar negeri sekaligus beasiswa. Siapa bilang tamat madrasah ini tidak bisa ke umum? Bisa. Anakku tamat aliyah bisa sekolah pertanian di Jogja gratis. Aduh, di pertanian tadi. Jadi kepada anak-anak yang sudah tamat aliyah, silakan untuk menambah pendidikan. Kalau baca agak kehidupan di pendidikan ya, jangan takut. Jadi kalau tidak bekerja di pemerintahan, pasti ada tempat lain. Kemudian daripada itu juga kami dari penasehat yayasan ini mohon maaf kepada dewan guru dan kalian semuanya, baik yang sudah ASN maupun yang P3K maupun yang masih honor. Jadi kami juga di sini kita tahu semua sekolah ini sekolah orang ini. Jadi bukan sekolah yang di kelas IPA ataupun sekolah ini. Jadi kalau sekolah ini mungkin nggak dikenal. Kalau di sekolah ini inilah batas kemampuan daripada kami berdiri di yayasan. Kemudian daripada juga tadinya mestinya undangan ini disampaikan oleh Pak Camat Robin. Ini tadi dia menanyakan kepada saya mohon maaf Pak Camat. Bahwasanya kami diundang. Jadi diundang dari pimpinan yayasan. Sudah. Dewan Serbatu Dewan Penasehat. Kemudian lagi diundang lagi masalah tamu kehormatan. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah mengundang kami sebagai tamu. Ada yang sekolah. Aku wangi pun tamat dari M3 ada sikap anak keponakan. Kami manggilnya TG. Sebab lahirnya tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Nah itu kan. Jadi ada juga. Jadi banyak juga itu ajaran pipa yang terkenal apa itu kaitannya dengan pondok ini. Selamat datang para undangan saya. Selamat silakan untuk berparti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, juga kepada Bapak Wali kami berpesan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak karena perbedaan zaman pada sekarang ini. Kalau dulu tamat SD sudah besar, bagus, tamat SMP juga bagus, tamat SMA juga bagus, tapi sekarang kami minta kepada Bapak Wali untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kepada anak-anak MTS, kami masih bersedia untuk menampung anak-anak di tempat ini. Demikian saja pengantar dari kami. Namun kalau tidak salah, nanti ada tamu kehormatan, yaitu orang tubuh lahir di tubuh, namun warga negara Mekah. Bapak Kiai Haji Dr. Andes Saidi Sapi Abdam. Kemungkinan masih di perjalanan, ibu ajak beliau akan datang ke sini, tapi beliau tidak akan lama. Kalau di Indonesia lama dan dikenal Mesir. Kalau orang Togo ke Mekah lama ke Mesir. Sebalikkan beliau warga negara Arab Saudi. Jadi ada izin tinggal di tempat itu.
Demikian saja pengantaran dari kami, sambutan dari kami. Kami mohon maaf mungkin ada yang tidak bisa saya sampaikan di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Mohon maaf jika salah berkata, mohon ampun dan kita berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kata sambutan dari Bapak Haji TPU Denilah SPRM. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak M. Ali Muda SPB selaku perwakilan wali santri tingkat akhir. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Mudir Pondok Pesantren Darul Ulum Ibu Haja Latifah SPD, sempat terpantau Pak Camat Pemerintah Selatan, penasihat Pondok Pesantren Darul Ulum Bapak Haji KPI Diningrat SE MM MBI. Anak banyak gelar dulu. Kalau bahasa kami MM itu bahasa Inggrisnya manajemen, master manajemen. Kalau MBA-nya master business of management. Nah, ada tahu apa artinya? Terpantau juga sempat hadir, alhamdulillah. Bapak Kepala Desa Teluk Kecapi beserta unsur pemerintahannya, perwakilan Bapak Koramil Pemulutan, Bapak Muslim sempat hadir. Yang baru datang itu kami belum terpantau, mungkin dari dinas Departemen Agama mungkin. Pak, mohon maaf bila salah nama salah gelar, kami mohon dimaafkan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama yang sempat hadir, teristimewa para orang tua wali murid, baik ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, serta adik-adik yang baru saja yang akan menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sempat hadir dalam rangkaian acara insya Allah Paplawada atau bahasa tubuh kami acara perpisahan ngamatkan budak di Pondok Pesantren Darul Ulum yang sama-sama kita cintai. Hadirin, berdirinya saya di sini
mewakili para orang tua baik ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah. Kami ingin mengucapkan, sekali lagi kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dewan guru, ustaz, ustazah, serta keluarga besar Pondok Pesantren Mas Darul Ulum. Terima kasih atas dedikasinya, kesabaran, dan keikhlasannya dalam mendidik dan membimbing anak-anak kami sehingga mereka berhasil sampai saat ini atau di titik ini menyelesaikan masa belajarnya di pondok ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya jika selama anak-anak kami berilmu di pondok pesantren Mas Darul Ulum ini ada tingkah laku untuk kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, ustaz, ustazah, sekaligus keluarga besar pondok pesantren Mas Darul Ulum khususnya. Semoga Allah memberikan timpal atas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kepada anak-anakku, ingatlah bahwa kelulusan hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Teruslah belajar, kejar cita-citamu setinggi mungkin, dan jangan pernah berhenti untuk menjadi pribadi yang berbakti dan membanggakan. Kami selaku orang tua hanya berpesan, jaga nama baik orang tua, lingkungan, keluarga, serta pondok pesantren Mas Darul Ulum dimanapun kalian berada. Jaga adab, tingkah laku, dan terkhusus terapkanlah ilmu yang sudah anak-anak peroleh di pondok ini. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh pihak pondok pesantren Mas Darul Ulum yang menyukseskan acara ini. Semoga pondok ini kedepannya semakin maju dan mencetak generasi-generasi yang berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Pak Kades, Pak Camat, hadirin agak bercerita dikit. Kalau baca kami, kalau coba berkaca ke tahun-tahun yang dulu zaman kami dengan sekolah Pak Ibu, hadirin, khususnya teruntuk untuk para wali murid, acara perpisahan seperti ini langka sekali. Musim kami dengan Pak, jangankan pondok apa namanya ini, tenda semega ini, acaranya di kelas, susun meja beraturan, dikunci dengan papan dengan paku, diterpal dengan jarik. Nah, baru kami anak didik melincah di pojok kelas ini. Sekarang ini lemaknya. Acaranya dianggap tegak. Tapi Pak Pembahasan mengatakan, praktik itu Pak Ibu tidak ditimbul buat kami oleh bulu sebatang tubuh kerja kami, sehingga acara tubuh ini sukses. Tidak ada cerita di dusun lain, di negeri lain atau di dusun orang lain. Ujinya Pak Ali, sekolah kami itu tidak ada mengadakan perpisahan. Kenapa? Orangnya ada duit, ada buntu, ada kelas menengah. Kenapa? Enggak. Nah, itu barangkali
kurang bahasa tubuh kurang musyawarah atau kurang koordinir. Tubuh ini segala gawe nak dimusyawarahkan. Ya Pak. Nah jadi ujinya kami itu Pak ada dapat bantuan betik dan segala macam. Alhamdulillah tubuh ini pada nyambung sedikit banyak orang boleh tip ya ada boleh kalau tidak ada tubuh beragam pula ada yang sobek ada yang buntu ada yang tak buntu nih. Nah untuk ini kalau kami dengan yang buntunya itu ngadep ke guru ke kepala sekolah misalnya anak mam sampai aku contohkan butuh kan ke ibu Latifah atau ke guru yang lain ceritakan bahasa kami sebedah-bedahnya Pak Bu jangankan nak bayar perpisahan misalkan ada subsidi untuk perpisahan beli beras lagi sana. Nah langsung kalau beliau tidak ada bantu itu suatu kewajiban ramai-ramai itu terlalu. Tapi itu pun harus dimusyawarahkan. Ya itu sekedar masih kaminya nunggu hujan ini agak panas sedikit. Jadi barangkali contoh pengen itu ku gaul ke sini hari ini untuk motivasi kepada wali murid yang akan datang. Jadi segala gaul itu kalau banyak tubuh musyawarahkan bahasa bermain bahasa Pak Ades bahasa jamak itu lebih tingginya berkoordinasi supaya acaranya sukses. Iya, untuk tua-tua ini kenangan itu tidak kakek lagi. Tapi kalau budak kakek saya soalnya, kami mengen. Mana acara? Woi, kami mengen. Woi, tahu? Ada pentas ini, pentas itu kami nari, melincak-lincak, dan macam. Hujan pula berarti 2 hari. Nah, tiga banyak. Jalannya taruhlah becek. Itu kenangan beliau. Digaul 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi itu sekedar bahasa komponis sekedar motivasi pada orang tua dan anak didik. Jadi sekali lagi yang menyelesaikan pendidikan yang hari ini baik ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah dimohonkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ibtidaiyah misalkan kalau melanjutkan di madrasah tsanawiyah sini alhamdulillah kurang apa tidak yang tsanawiyah nak lanjutkan ke alawiyah di sini tidak apa-apa yang alawiyah usahakan carilah pendidikan yang lebih tinggi lagi melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan otak dan kemampuanmu masing-masing. Saya kira ini saja sambutan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada Allah sama-sama kita mohon ampunan. Aku Pak sampai yang bantu dikit. Kalaulah pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau tidak lukai hati, kemana obat bakal dicari. Mampian ke rumah Cik Nusi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Bapak Alijo selaku wali santri dari Miftahul Jannah santri kelas 6 FI. Terima kasih kami ucapkan atas kata sambutan dari Bapak M. Ali Muda SPD. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Rahman selaku Kepala Desa Teluk Kecati kepada Bapak
Disilakan. Pertama, Ibu Hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakatuh. Pertama, yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Badar Ulum Ibu Haja Latifah, dan juga yang hormati Kepala Madrasah MI PTS dan Mas Darul Ulum yang hormati, dan juga yang hormati penasihat yayasan Bapak Haji Sabaidi Dingra, dan juga yang hormati Camat Pengulutan atau diwakilkan oleh Bapak Deti Kosana Kasih Tertib Kecamatan Pengulutan, dan juga yang hormati Camat Pengulutan Selatan Bapak Robin Hood, dan juga yang hormati Babinsa Desa Teluk Capi, dan juga yang hormati Ibu Arna Karwil Pengulutan, dan juga yang hormati para tamu undangan, orang tua, wali murid, dan juga yang hormati, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Haji, Ibu Haji, dan juga para tamu undangan, gelar dan jabatan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi saya menyampaikan sebagai Kepala Desa Teluk Capi mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Badar Ulum atas sambutan dan juga undangan ini. Banyak yang disampaikan Pak dari rumah waktu. Di sini kami desa juga mengucapkan karena acara perpisahan atau tamatan anak sekolah ini tiap tahun diadakan. Nah, jadi kami terima kasih sudah disampaikan oleh Bapak Ali Muda tadi, jangan lupa berkoordinasi. Jadi walaupun kami di desa, kegiatan di desa ini kami minta koordinasi ini. Jadi kalau ada apa-apa, tunggu saling bantu. Ada kekurangan juga, kami desa siap membantu. Dan juga yang menyampaikan kepada para orang tua, karena acara malaman Sabtu hari Jumat malam Sabtu lagi itu acara pentas seni. Nah, jadi kami dari pemerintah minta tolong yang gaul kendaraan bermotor jangan dudukkan di luar. Karena apa yang disampaikan, karena di luar itu tidak ngasih yang jaga. Nah, jadi kalau ada yang jaga atau ada lingkungan parkir, sebenarnya minta kupon. Karena apa yang disampaikan, karena tersebut tidak galak minta hal-hal yang tidak teringinkan. Jadi keamanan malaman Sabtu dan hari Jumat malam Sabtu ini pesan ini tiap tahun diadakan. Jadi kami desa ini setiap tahun diadakan acara itu sangat bangga di desa Teluk Capi ini. Dan juga para adik-adik yang tamat di Pondok Pesantren Badar Ulum ini, karena seperti kami sampaikan, kami menghimbau karena sekarang ini pembukaan TNI
Apa beda? Nah, jadi sudah disampaikan kalau ada anak-anak ini nak masuk TNI, silakan daftar atau berkoordinasi ke Babin kami masing-masing. Kenapa disampaikan? Sayang dimanfaatkan. Kenapa sekarang ini pembukaan TNI ini sangat banyak. Peluang untuk lulus itu besarnya. Nah, jadi yang disampaikan kalau lulus administrasi di desa khusus Teluk Dapi tidak kasih biaya. Pengurusan administrasi masuk TNI kami gratis. Kenapa disampaikan? Aku sebagai orang desa, ada warga aku masuk TNI jadi orang sukses. Kami bangga. Kenapa disampaikan begini? Karena waktu misalnya masuk TNI zaman siapa garis ini? Zamanku. Nah, alhamdulillah di situ kami desa ini merasa bangga nih. Mungkin itu baik yang pada saya sampaikan. Jadi saya sampaikan tadi, kalau di daerah lain hubungi Babin Tanjung masing-masing. Karena mohon apa sampaikan di daerah-daerah ini pergaulan ini sekarang ini tahu WA banyak. Nah, jadi anak nih yang muda pengen jadi orang sukses sekarang ini pembukaan ini lah gelombang pertama kedua sudah terus selesai. Nah, jadi sekarang ini TNI ini gelombang ketiga bulan 8 masih apa bisa? Nah, bulan 8 pembukaan dulu anak masuk TNI. Kami harus mengimbau kenapa desa ini ujung tombak kemajuan desa. Jadi apa-apa di desa ini, mohon maaf untuk sampaikan, tidak perlu tahu orang dusun, cuma yang tahu kepala desa pula. Sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi, kita surat tidak mampu, itu kepala desa yang tanda tangan. Sanggup tidak sanggup ini kuncinya di kami inilah. Nah, jadi karena itu Bu Haja belum sampaikan masyarakat ini belum paham. Kadang itu dari kami ke desa nak minta bantuan PIP. Jadi ku sampaikan kalau bidang bantuan PIP bukan kami membidang itu, tapi kalau surat keluarkan dari desa, surat apapun kami keluarkan. Karena desa mengeluarkan surat itu harus bertanggung jawab. Misalnya sekolah anak di mana tidak mampu, kami buatkan tidak mampu. Kira-kira anak di rumah dibuat tidak mampu, kami yang salah. Sudah Pak kasih ya. Nah, ini kecamatan nanti. Karena benar di Pak Ali tadi, jangan lupa berkoordinasi. Duduklah semeja, apapun keperluan yang diminta, insya Allah ada jalan ini. Mungkin itu baik yang pada disampaikan. Kalau ada yang kata-kata bersalah, saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Bapak Rahman. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Mudir Pondok Pesantren Seluruh. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Idiansyah MD. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Pasar Burung, yang kami hormati
terhormat Bapak Camat Pemerintahan Selatan, yang terhormat dan terakhir dalam hal ini juga tingkat kepada Muslim, yang terhormat juga Kepala UPTD atau Korwil Pemulutan Ibu Ana beserta rombongan, dan yang terhormat juga Kepala Desa Belum Kedapi ataupun Kepala Desa lain yang sempat hadir ataupun yang menjadi wali dari anak-anaknya yang akan selamat pada hari ini. Juga yang kami banggakan Dewan Guru sekalian, yang mana bekerja sampai seminggu lewat sampai sekarang, dan mohon maaf lupa menyebutkan ada Pak Wan Pemerintahan serta juga Pak Kiai Haji Zaini yang alhamdulillah pada hari ini dapat duduk bareng bersama kami di sini. Yang kami banggakan juga wali santri, yang mana pada hari ini mungkin pagi tadi yang mengenal jadi pada acara haflah hari ini karena hujan tadi beres. Namun alhamdulillah itu semoga menjadi berkah bagi kita semua, yang pasti berkah bagi orang-orang tubuh yang olah umum. Dan juga yang teristimewa anak-anak kami, adik-adik kami MI, MTS, MA yang pada hari ini bakal menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Mas Darul Ulum ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini jumlah seluruh yang bakal menjadi wisuda mulai MI, MTS, MA itu genap seluruhnya 160 orang. Jadi mulai MI, MTS itu 160 orang. Yang insya Allah 160 orang ini bakal menjadi anak yang soleha, anak yang berguna untuk awaknya dewek yang pastinya, untuk orang tuanya, bermanfaat juga bagi masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dari wali mengatakan perpisahan musim dingin itu mah itu caranya, ya, mungkin kami juga ngerasain mah itu mencari terpal dari bolo, nak buat panggung, nak ngedo itu kok, sehingga acara itu laju. Masalah makan nggak boleh dari rumah. Orang 10 nggak boleh 10 bungkus dari rumah. Itu nge. Nah, cuma Bapak Ibu, ini yang ada di belakang kami ini Bapak Ibu, bahasa kami ini background, ini anak-anak yang buat kelas 11. Jadi anak-anak kelas 2 Alia, waktunya 5 hari. Kami minta sebulan, ini gawe ini cuma 5 hari. Ini untuk anak-anak yang 11, walaupun 30%-nya masih dibantu oleh guru-gurunya. 70% anak-anak yang gawe ini. Cuma kalau TV ini tuh bunyi boleh. Nah, TV ini belum ada di Pemulutan yang pakai, kebetulan tahun ini. Nah, namanya Videotron. Jadi mungkin bukan di Pemulutan lah, mungkin di OI sekolah yang pakai ini baru masa dulu. Ngapa tahun ini dipakai lagi, karena tahun dulu sudah pakai. Kalau dia dipakai berani, ngapa tahun ini tidak pakai? Padahal bayaran di sana. Nah, ada tahunnya berkantong naik. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin berdiri kami di sini kata sambutan sekaligus ada yang akan sampaikan. Yang perlu kami sampaikan bahwasannya sekarang ini kami melihat fenomena yang agak
jauh sedikit berbeda. Mungkin kalau sudah umur dunia sudah agak terbalik sedikit. Ya. Mana yang gawe lanang digawekan betina, gawe betina ini digawekan oleh lanang. Nah, harapan kami ini bahwa ibu anak-anak ini terima itu. Yang betina gawe betina, yang lanang gawe lanang. Ya. Contoh misalkan Bapak Ibu pengajian. Mak ini hari pengajian ini ibu-ibu LDC. Bukan tidak boleh, mama Bapak Ibu. Bukan tidak boleh ibu-ibu ini minum pengajian, bukan. Minum pengajian bagus, dan cuma setelah pengajian itu lagi harus diperhatikan. Jangan sampai meninggalkan kewajiban tubuh sebagai seorang perempuan. Karena kami ini ada dengar dari walinya, kawan rumah kami ini minum pengajian terus. Tinggal. Nah Bapak Ibu ini, anak-anak Bapak Ibu ini, kami siapkan itu Bapak Ibu. Kami siapkan kami di agama itu. Supaya kami tidak lagi minum pengajian itu tertinggalkan rumah. Harapan kami. Biar dia baca ngajari anaknya. Biar dia banyak ingatkan lakinya. Kenapa kami siapkan Bapak Ibu karena yang ini terus kami singgung juga kalau acara-acara yang ini al-ummu madrasatul ula. Emaknya itu, mboknya itu, mamanya itu, maminya madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau madrasahnya bobrok, muridnya bobrok dulu. Nah anak-anak ini Bapak Ibu yang dedenya pertama emak-emak itulah. Jadi harapan kami kalau ilmu dari pengajian itu anaknya ditanya, silakan ditanya, tidak baca, ajari anak. Kalau tidak baca juga bertanya dengan anaknya. Kalau anaknya baca, itu mena-mena Bapak Ibu. Kalau dalam Isra Mi'raj itu Bapak Ibu, Rasul itu ditunjukkan ambil nyenyek Ibrahim. Jadi Rasul itu diajak berjalan oleh malaikat itu ditunjukkan ada nyenyek Ibrahim. Maka Rasul bertanya, ngapa ya malaikat nyenyek Ibrahim atau nenek-nenek ini Ibrahim? Padahal sudah turun. Apa jawab malaikat? Karena dunia ini sudah turun. Dengan lagi nak kiamat. Dan jadi semakin tua semakin berat. Tengok gedung-gedung bercakar tinggi, masjid bagus-bagus, cuma di sini kosong. Kami Bapak Ibu anak-anak ini kami giring ke masjid. Udah baca pakai omongan, pakai teguran, udah baca pakai teguran, pakai rotak. Jadi Bapak Ibu, khusus misalkan sembahyang Jumat yang anak-anak ini khususnya. Sembahyang Jumat ini Bapak Ibu udah datang minggu ini. Diomongin minggu bocor dan datang. Kami denda Bapak Ibu, rumah dibayar denda daripada sembahyang. Nah itu, kami keluarkan rotan minggu bocor penuh masih Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kalau ada Pak Kapolsek ataupun Komnas HAM, ya, kami rotan juga cuma nakuti, ya. Cuma alhamdulillah nakuti itu berhasil, anak-anak galak. Ngaji Bapak Ibu main tujuh. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau main hari, kalau anak kamu kurang baca baca, kurang baca ngaji, karena guru ini takut nak marahi anak-anak, takut dimorongi orang tua. Karena banyak guru kami ini didatangi, jangan dimarahi anak kami. Padahal pas waktu masuk sekolah daftarkan, ya sini tadi kami nitipkan lahir batin, asal jangan pecah, jangan putih, jangan patah. Itu kami sendiri moro. Bahkan kami kadang merasa ya sudahlah, yang penting anaknya belajar, gawe kami selesai, anaknya datang masuk sekolah sudah. Ujung-ujung kebanyakan dulu berpikiran itu, berpikiran sempit. Terus Bapak Ibu, ini fenomena lagi. Fenomena baru lagi Bapak Ibu, yang belajar agama. Jadi
masyarakat Indonesia yang belajar agama, Bapak Ibu, dari 200 juta sekian itu, yang dalam belajar agama itu cuma 4 juta sekian. Jadi 1% itu tidak sampai yang minat untuk belajar agama. Itu data dari tahun 2024. 2026 ini nurun terus setiap tahunnya. Sampai kurang 100 sampai 150 ribu yang nurun, berkurang untuk belajar agama itu. Dan itu kami kecewa, kami sangat kecewa. Karena Allah nyuruh tubuh untuk belajar itu. Lihat tafaqahu fiddin. Untuk memahamkan diri, belajar ilmu agama itu perintah Allah langsung. Cuma minat tubuh Bapak Ibu nurun sampai sekarang. Termasuk yang kami di sini Bapak Ibu, mohon maaf ya, yang ada di MTS yang mungkin keluar, artinya tidak minat lagi untuk belajar agama. Ada sama baik, Bapak Ibu padahal sama baik. Yang tamat negeri masa TNI, alumni tubuh pacak dulu jadi TNI. Nah masa polisi, alumni tubuh pacak dulu jadi polisi. Nah jadi PNS pacak dulu jadi PNS. Nah jadi BDK pacak dulu. Nah jadi pakar kepala desa pacak dulu. Nah jadi preman ada dulu. Lengkap. Cuman bedanya sih kok Bapak Ibu. Kami di sini ujungnya S, yang di sana ujungnya E. Swasta dan negeri. Mungkin situ bedanya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Nah perlu kami sampaikan itu karena sampai kemarin Bapak Ibu masih nanyakan untuk apanya duit 900 itu yang dikumpulkan ke sekolah. Masih ditanyakan Bapak Ibu. Kami merasa kecewa berarti Bapak Ibu tidak percaya dengan kami sebagai guru. Mencurigai kami sebagai guru untuk apa? Bapak Ibu kalau sudah Bapak Ibu curiga dengan kami itu, mungkin berkah ilmu berkah belajar anak-anak itu mungkin hilang. Ya karena sampai hari ini masih ditanyakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kami jelaskan lagi. Baru tahun ini Bapak Ibu kami mengambilkan rapat apply sampai 2 kali. Karena banyak pertanyaan tadi. Kami sampaikan para tamu undangan, kegiatan ini Bapak Ibu terselenggara dananya dari patungan bukuan ataupun iuran dari anak-anak dan wali santri. Itu kalau di total 900.000, kalau dikalikan anak-anak banyak nih Bapak Ibu. Dengan ini sampai 100 juta lebih. 400.000 Bapak Ibu untuk acara siang dulu. Acara siang ini untuk apa itu 400.000. 400.000 untuk siang ini, 400.000 untuk malam. 100-nya untuk apa? Untuk keperluan jenazah ini lagi. Ya. Jadi mulai bungkus ijazahnya, dari pengeprinannya, nah itu 100 dari situ paling. Jadi acara apa ini 400, acara malam 400.000. Jadi 400.000, walaupun keadaan rumah ini mungkin nanti makannya juga kurang selera dengan lidah Bapak Ibu, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Bapak Ibu, tadi juga disinggung PIP oleh Pak Ade, karena ada masyarakat yang lagi PIP itu. Nah, kami juga jelaskan PIP itu Bapak Ibu, sama baik mungkin jawaban dengan kami cuma ngajukan melalui data EBIS, kami ajukan santri itu ada 100, kami ajukan 100 kali. Sudah tahu diri tidak mampu ataupun mampu, kami ajukan. Nah yang keluar ini kami tidak tahu, kami keluar 3 verifikasi baik. Ada nanti anaknya sekolah di sini. Kalau ada kami centang ada. Kalau dia ini sudah pergi, kami silakan bahwa yang ini dia lagi sekolah di sini. Ada material lain. Nah ini yang PIP benar-benar sudah cair. Jadi Bapak Ibu yang ada bukunya, yang ada ATM silakan dicek. Mungkin balik ini baca ada. Kalau yang MTS ada sudah.
Nah yang Alia kami belum tahu. Jadi yang punya di Bapak Ibu, silakan dicek, tidak masalah. Kalau dulu ada PIP itu dari desa ada, dulunya. Jadi yang mengeluarkan kartu PIP itu dari desa. Nah ini T lagi. Jadi diganti dengan PKH itu. Nah, jadi yang dapat PKH dulu itu otomatis dapat kartu PIP. Nah cuma sekarang tidak ada lagi itu. Biasanya langsung dari SD nyambung ke MTS atau SMP, nyambung lagi ke Alia. Yang kuliah juga ada juga PIP ini. Cuman yang Alia kalau nggak kuliah itu ngurus dewe lagi PIP ini. Nah tapi kalau dari MI ke MTS atau SMP itu melanjutkan baik. Yang dari MTS ke Alia melanjutkan baik dulu. Cuma terkadang yang dari SD ke MTS agak lambat prosesnya. Karena berubah naungan. Kalau SD ke SMP ini langsung dari Dinas Pendidikan, kalau dari SD ke MTS itu ke Kementerian Agama. Jadi proses peralihannya agak lambat. Mungkin Bapak Ibu tanya, kenapa yang SD, yang SMP sudah cair, yang kali MTS belum? Sedikit penjelasan tentang itu. Dan juga Bapak Ibu, selamat juga kepada Bapak Ibu yang mana pada hari ini anak-anaknya sudah belagak-belagak gale. Padahal kami itu berpesan kalau berakhir jangan terpergini. Tapi nengok dari sini, no, enggak dengar lainnya. Biasanya agak busuk-busuk dikit, mainnya agak hijau. Alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun ngerokok budget 100 sampai 150 ribu kan. Nah jadi main itu Bapak Ibu ya. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, karena tadi kami singgung itu masalah itu wadah itu tadi Bapak Ibu, tubuh sudah siapkan wadah di sini. Yang belajar Al-Quran tubuh wadahnya ada Mas, untuk program tahfiz nih. Yang minatnya dengan teknologi itu siapkan untuk komputer, yang bahasa juga itu siapkan. Nah kami kekurangan stokin agama pula Bapak Ibu, yang ngaji. Yang ngaji lagu ini Bapak Ibu yang ngaji sini itu udah ahli ngaji lagu. Kami paksa seminggu ini belajar, jadilah. Jadi ngaji pun jangan kan paksa di sini untuk belajar. Seluruhnya di sini agak dipaksa. Alhamdulillah hasilnya ada. Nah jadi Bapak Ibu, segala hal yang kami lakukan di sini tidak lain Bapak Ibu untuk mendidik anak-anak sekalian dan juga untuk mendidik Bapak Ibu sekalian. Yang pasti pendidikan untuk Bapak Ibunya itu pendidikan sabar, pendidikan pengertian, pendidikan ridho. Jadi kalau teman-teman dengar itu ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung ke ridho orang tuanya, murka Allah itu juga murka orang tua ini. Jadi kalau bapak ibu ini ridho dengan apa yang digawikan oleh anak-anaknya di sini, insya Allah Allah meridhoi apa yang bapak ridhoi kepada anak-anak. Tapi kalau bapak ibu itu murka dengan apa yang bapak ibu jangan anak di sini, ya Allah juga murka di situ. Jadi pendidikan ini harus sinkron Bapak Ibu antara anak-anak, orang tua kami sebagai guru. Kalau beda sinkron susah. Bapak Ibu mendorong anaknya belajar, anaknya tidak susah. Habis duit baik. Anaknya galak, orang tua di rumah tidak support. Kreativitasnya mandek juga. Mabanya galak, anaknya galak, gurunya enggak. Orang dulu. Jadi Bapak Ibu, coba anak-anak, orang tua, guru kalau baca terus. Tadi sering disebut koordinasi, terus berkoordinasi. Biar ilmu anak-anak itu lebih bermanfaat lagi. Kalau dapat di elektriknya, jangan sampai hari ini dapat di resolusi. Jangan nanti anak-anak tubuhnya yang bodoh Bapak Ibu. Seluruhnya dijunjung oleh Allah itu akal, dijunjung oleh Allah itu penglihatan, pendengaran, mulut. Kalau uji Ustaz Felix Bapak Ibu, bahwasanya umat muslim ini sekarang sudah munafik.
Ngapa munafik Bapak Ibu? Munafik kepada Al-Quran ayat pertama. Ikra. Bacil. Tubuh sudah tidak ada lagi bacil. Baca Al-Quran tidak lagi. Yang baca juga mohon maaf Bapak Ibu, banyak tikungannya kalau dia ngaji. Nah, jadi jangan sampai tubuh menjadi orang yang munafik itu Bapak Ibu. Jangan sampai tubuh lupa bahwasanya bahwa hidup itu untuk apa dan tujuan hidup itu untuk apa akan kami tegaskan kepada anak-anak. Coba nak bertanya dulu Bapak Ibu, kira-kira tujuan hidup tubuhnya apa tak? Ada tak yang patah menjawab? Agak aneh. Coba, khususnya yang paling santri. Siapa? Belajar, dapat dikit. Masih ada yang lain? Nah, itu dia tujuannya Bapak Ibu. Karena anak-anak banyak lupa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ojo Allah dah kami ciptakan kalian itu manusia kecuali nak nyembah kami. Ibadah. Kau lupa Bapak Ibu nak ibadah. Itu tujuan kau lupa. Kenapa lupa Bapak Ibu? Lupa dunia wa karahatul maut. Terlalu cinta dunia. Lupa dengan akhirat. Itu penyebabnya. Soalnya itu penyakit hati Bapak Ibu. Bikulubihim maradun fasadam Allahu maradun. Kalau di Allah itu di hati tubuhnya ada penyakit, pasti ada. Kami tambah penyakit itu. Jadi tidak bakalan sehat, tidak bakalan sembuh. Kalau tubuh dewek tidak berubah. Pakai apa berubahnya Bapak Ibu? Ala bibikillah hitat ma'innal qulub. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak ingat kepada Allah. Supaya penyakit yang ada di hati tubuh Bapak Ibu itu dibersihkan oleh Allah dan tubuh terus diberikan perlindungan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau sebelum terakhir Bapak Ibu ada pepatah juga isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah semau kalian karena pasti kita akan mati. Ingat mungkin itu maka ingat juga kebetulan tubuh itu. Jadi pesan kami sekali lagi pada anak-anak, apa yang sudah kalian dapatkan di sini, yang mungkin tak lagi injak kata sekiranya di sini jangan lupa. Kalau pagi itu ada baca Al-Quran diteruskan dengan sholat doanya, sholat zuhur, sholat asar. Kalau maghrib bisa subuh kami datang awasi itu sudah di rumah. Tapi kalau pagi sampai zuhur sampai asar itu kami yang awasi. Kalau anak sama 24 jam kami awasinya, 5 waktu kami ingatkan. Di rumah Bapak Ibu kami balikkan anak-anak ini jangan sampai lupa dengan itu. Sudah nyetel HP dianya lupa dengan pelajarannya, lupa dengan ibadahnya. Kalau di Roma itu pesta pasti berakhir. Sekarang mungkin agak sare banyak hafalan di sini Bapak Ibu. Berakhir hafalannya di sini. Karena ada yang anak-anak ditanya nggak pernah nyambung ke SMA, biar ada hafalan lagi. Ditanya lagi nggak pernah ke SMA, gue udah panggil lagi kami di sini. Rupanya ada nakalan lagi. Orang tua yang panggil tidak, biar dia panggil lagi. Ada juga Bapak Ibu, nggak pernah pindah Bapak Ibu. Ternyata banyak bisikan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Yang dalam ganggu itu, yang dalam bisik itu jin dan manusia. Kita tidak usah masuk masa dulu. Mahal. Tidak usah masuk masa dulu. Banyak apalah. Tidak usah masuk masa dulu. Dengar apa? Tidak usah lah. Itu yuwaswisu fi sudurin nas. Bukan jin, bukan setan. Manusia. Inna syaitan kana aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyatir. Siapa yang nyatir dari Bapak Ibu? Jin apa manusia? Manusia itu nyatir, bukan jin. Jin itu benar jinoan. Semoga ini menjadi berkah bagi kita hari ini Bapak Ibu. Allah juga melancarkan acara kita pada hari ini. Bapak Ibu juga diberikan selalu kesehatan, keberkahan dan dimudahkan selalu rezekinya. Anak-anak juga diberikan kesehatan, diberikan ingatan yang kuat. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kami juga sebagai Dewan Guru Bapak Ibu selalu berikan kekuatan untuk terus
ngajar didik anak-anak ini Bapak Ibu. Karena yang digawekan di Mas Darul Ulum ini 60% didik, 40 ngajar. Semoga kami selalu berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para sesepuh kami Bapak Ibu diberikan kesehatan terus. Semoga Pak terus ngarewangi kami yang muda-muda ini terus berkarir menjadikan generasi muda yang cerdas, yang hebat, menjadi harapan orang tua di masa depan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur MPD atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara penghargaan untuk santri berprestasi. Dalam hal ini akan diambil alih oleh Bapak Ubaidillah MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Kamera standby. Iya, sekarang murid dari kamera. Tidak ngerti dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Jadi ini terang, jadi dia di sini kami akan menyampaikan terkait masalah pemberian penghargaan untuk santri-santri kami yang berprestasi. Sebelumnya kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Mas Darul Ulum ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana anak-anak didik kami dalam berproses untuk mencapai dan mencapai titel sebagai santri yang berprestasi. Nanti akan disebutkan beberapa kategori Bapak Ibu. Yang pertama ada kategori santri berprestasi di bidang akademik. Yang kedua nanti disebutkan kategori santri yang berprestasi di bidang non akademik. Bahkan kami dari pihak sekolah juga memberikan penghargaan kepada anak didik kami, walaupun di bidang akademik, di bidang non akademik tidak mendapatkan, kalau bahasa dulu itu tidak menang, dalam lomba tidak menang, tapi anak ini kami perhatikan rajin. Dimanapun ada kegiatan dia selalu muncul, dimanapun ada lomba dia selalu pengen nak ngilu, tapi mungkin belum rezekinya nak mendapatkan kemenangan, padahal mendapatkan pelatihan yang sama. Di situ kami juga akan memberikan apresiasi kepada anak didik tersebut. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa kami menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh anak didik kami. Sebagai contoh Bapak Ibu, ini prestasi yang menurut kami melebihi dari prestasi piala sebesar apapun. Jadi anak didik kami yang kelas 9 ini ada satu tugas Bapak Ibu, namanya tugas ujian lisan untuk syarat kelulusan. Tugas ujian lisan ini mereka dari semua pelajaran yang mereka pelajari di MTS sebanyak 21 pelajaran, mereka mendapatkan kisi-kisi yang harus mereka setor dengan guru-gurunya secara langsung. Jadi tatap muka, tanya jawab dengan gurunya. Kami menyadari dari anak didik kami itu mungkin ada yang lambat dalam menghafal, ada yang cepat menghafal, ada yang berbakat dalam menghafal dan lain-lain. Itu kami sadari dari awal, kami sudah menyadari itu. Tapi kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Mas Darul Ulum lebih mengedepankan yang pertama proses. Bagaimana anak didik itu berproses untuk bisa sama seperti yang lain. Dan kami juga menghargai setiap gerak mereka yang ada di lingkungan pondok. Untuk itu kami sering menyebutkan kepada mereka apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan di lingkungan pondok itu semuanya pendidikan. Jadi kemarin saya berikan satu contoh saja Bapak Ibu. Waktu kami selesai latihan, kami memberikan himbauan kepada didik kami. Oke adik-adik, itu ada kursi-kursi meja-meja yang berserakan, minta tolong, kami dari ibu namu. Kakak minta tolong untuk dimasukkan di dalam kelas kursi-kursi. Kami perhatikan dari jauhan. Ada yang langsung belok kanan ke situ, ada yang langsung dari ke situ. Tapi ada 3 orang
tangannya tolongnya kawan dari dia masih menjawab. Kami perhatikan, kami hafalkan namanya. Terus selesai memasukkan kursi dalam kelas tadi, besoknya kami kumpulkan mereka kelas 9. Si A, si B, si C, sini kertas ujian lisan. Jadi kakak kemarin memberikan himbauan kepada kalian untuk kakak minta tolong dirapikan kursi-kursi ke dalam kelas. Tapi cuma ada 3 teman yang bertahan, yang menuruti himbauan tersebut tanpa ada paksaan dari kami, karena kami tidak menyebutkan nama. Dan waktu itu 3 orang tersebut kakak nyatakan beberapa ujian lisannya 80% sudah akan hapuskan untuk tugas. Nah mereka apresiasinya di sini. Ilmu yang paling mahal yang mereka ajarkan di sini, ketika mereka di masyarakat bertemu misalkan kumpul sedekah dan lain-lain, gimana dia sini Ben? Kau tahu tak apa arti puisi? Belum ditanya Ben. Dia sini Ben. Kau tahu tak jenis-jenis permainan bola besar? Dia belum ditanya Ben. Tapi ketika di masyarakat, Gus ada anak didik liwat tanpa permisi, tanpa apa, itu yang dipraktekkan di masyarakat. Terus ketika misalkan ada suka-suka saling memasak, ada yang ngumpul di bawah rumah, ada yang berjalan mungkin main hati, kan ada sih kok yang datang dia ngambil ayam, dia nyambut di belakang, dia ngambil kakak dan segala macam. Itu ilmu yang paling mahal yang kami terapkan di sini. Jadi kami apresiasi untuk anak-anak tersebut, dan semoga semua anak-anak yang di sini dan KKMI yang ke SMA itu menjadi pribadi yang berkarakter, yang beradab, yang berakhlak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sedikit pembukaan dari kami untuk membaca satu prestasi, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, adik-adik kami ini dalam mendapatkan prestasi non akademik lomba-lomba itu sudah sampai tingkat dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan kemarin ada tingkat internasional. Ada kegiatan perkemahan di Cibubur, Jakarta, mereka juga kita berkesempatan untuk ikut di situ. Itu tingkatnya bukan nasional, tapi tingkatnya internasional. Nah jadi anak didik kami ini yang latihan mungkin kami sekaligus di sini mohon maaf, yang galak sering kami ajak latihan siang malam di sini. Kami menekankan cuma satu Bapak Ibu, ini bukan masalah latihan siang malam nih, sebetulnya bukan di situ. Tapi kami ingin berikan pendidikan pada mereka bahwa ketika kau kelak sudah tamat dari sini, depan emak bakmu, kalau ada emak dengan bakmu di mana, kalau kau tinggal ngomong, mak aku nak menisu itu, mak aku pengen situ, atau ada mengatakan kau memang nih, mak kau pasti nyiloni. Tapi suatu saat ketika orang tua udah dekat dengan kau, siapa yang banyak nyiloni? Selain otakmu dewek, selain kemampuan dewek. Nah jadi kami ajak mereka untuk benar-benar berusaha. Salah satu contoh kemarin kita memenangkan juara umum lomba pramuka di Gagos yang pesertanya adalah Lampung adalah Jambi. Jadi ada kami yang latihan pilihan di sini. Ketika dia latihan begini, tangannya mampu Bapak Ibu, bukan. Kok kena tarik tali. Perhatikan, dia kami awak akan biarkan. Bukan kami biarkan segala macam. Bukan kami minjem. Terus pas dia sudah lomba, tahu-tahu menang. Juara 1. Nah, jadi kami sampaikan, Pak Dede, apa yang tahu kalau latihan kemarin itu sampai melompat pun tahu. Jadi intinya untuk dapatkan juara 1 ternyata karena kamu harus sampai iluk dulu buat dapat juara. Tidak aja udah duduk baik, untuk bilangnya duduk latihan sekali terus baik. Itu saja pembukanya, dan setelah ini untuk pembacaan akan dipandu oleh rekan kami Rahman dengan Andika, dan kami ucapkan selamat kepada adik kami yang akan dipanggil ke depan sini nanti, yang telah memberikan kebanggaan kepada orang tuanya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang akan dipanggil nanti dari tingkat MI, MTS, dan juga tingkat FA. Terima kasih, silakan. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, keberhasilan sebuah institusi pendidikan tentu tercermin dari kegigihan para santrinya dalam menuntut ilmu. Hari ini dengan rasa bangga yang sangat mendalam, kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lulusan kami, adik kami,
Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, serta Madrasah Aliyah yang telah menunjukkan prestasinya di bidang akademik. Namun Bapak Ibu, cerdas di dalam kelas barulah separuh dari cerita kesuksesan. Pondok Pesantren Mas Darul Ulum juga menjadi saksi lahirnya para talenta-talenta hebat di bidang non akademik. Dan adik-adik kami, bahwa kami percaya kalian telah membuktikan bahwa bakat, kedisiplinan, dan kerja keras adalah kombinasi sempurna untuk mengukir prestasi tanpa batas. Untuk itu Bapak Ibu izinkan kami dan Pondok Pesantren Mas Darul Ulum memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada santriwan-santriwati kelas akhir Pondok Pesantren Mas Darul Ulum pada bidang akademik dan non-akademik. Kategori yang pertama, kategori santri teraktif tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, Andika bin Nawawi. Kami persilakan untuk menempati posisi. Selanjutnya, Muhammad Khairil Adinata bin Umar Nawawi. Selanjutnya, Desnita Aprilianti binti Abdul Roni. Selanjutnya, Raka Abiyu Arif bin Ali Munir. Resti Aulia binti Hartono. Rehan bin Tarjuman. Bagas Satria bin Bilal. Selanjutnya, pada tingkat Madrasah Sanawiyah. Pertama, Qurratayun binti Humaydi. Selanjutnya, Zaskia Rahmadani binti Minhar. Selanjutnya, Askia Aulia binti Sunardi. Selanjutnya, Sherin Junita binti Mumin. Prabu Zaki bin Zulkarnain. Marcel bin Mulkan. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami ulangi sekali lagi untuk tingkat Madrasah Sanawiyah. Qurrata Ayun binti Humairi. Zaskia Rahmadani binti Minhar. Askia Aulia binti Sunardi. Sherin Junita binti Mumin. Prabu Zaki bin Zulkarnain. Marcel bin Mulkan. Selanjutnya tingkat Madrasah Aliyah. Randi Saputra bin Tarmizi. Supriyadi bin Asri. Yopi Adiapa bin Ilyas. Devi binti Sarnubi. Muhammad Dion bin Muhammad Hidnan. Zalsha Ananda Amalia binti Alfian. Riana binti Ismail. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu sekalian, ini kategori yang kami sebutkan tadi, mereka yang berdiri di dalam santri-santri teraktif yang selalu gigih dalam mengikuti kegiatan ini dalam belajar. Hari ini Pondok Pesantren Mas Darul Ulum memberikan sedikit apa kepada mereka. Dan kami ucapkan selamat pada para orang tuanya yang telah luar biasa dalam mendidik mereka. Kami persilakan untuk Ayun. Kemudian Zaskia, silakan untuk mengambil posisi di atas panggung. Ayun dan Zaskia. Ada?
Aku ke ini ya, ke layar ya. Baik, dalam hal ini kami minta kepada Bapak Kiai Haji Zaini selaku donatur yang selalu memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren Mas Darudin. Astagfirullahaladzim, udah edaknya kamera. Main kan dong? Astagfirullahaladzim. Mana sih? Astagfirullahaladzim. Ini dipakai ini. Teriring ucapan terima kasih dan rasa bahagia kami kepada adik-adik kami juga banyak kami juga sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada para orang tua sekalian, Bapak Ibu, para wali santri yang selama ini telah mempercayakan kami untuk mendidik anaknya dengan sepenuh hati. Kami tidak bisa membalas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang telah dititipkan kepada kami. Semoga doa terbaik kami kepada anak-anaknya yang hari ini telah wisuda, yang melaksanakan wisuda, semoga nanti kelak menjadi anak yang membanggakan. Anak-anak yang bisa meraih cita-cita yang selama ini mungkin cuma dituliskan di buku-bukunya, dan semoga ini menjadi titik awal untuk anak-anak yang ada di atas panggung ini bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi, prestasi yang lebih banyak lagi. Lewat kategori santri teraktif ini, kami mengajak kepada seluruh para orang tua sekalian, marilah kita sama-sama walaupun sedikit memberikan apresiasi kepada anak didik kita atas semua kebaikan dan kesungguhan yang telah mereka tunjukkan kepada kita. Karena pada sejatinya setiap anak-anak yang ada di sini pasti ingin membahagiakan kedua orang tuanya, tapi mungkin seperti yang kamu sampaikan tadi, ada yang cepat dalam mencapainya, ada yang mungkin lambat. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak akan bisa. Suatu saat mereka pasti akan bisa, selagi kita masih memberikan doa, support dan dukungan kepada mereka. Ayo, foto dulu. Gimana ya? Kalau ada apa-apa langsung minta gini kan? Oke, boleh ditunjukkan saya mengarah kamera. Nah, yang Agak para anak-anak berjubah ini, Masya Allah, semoga kelak menjadi ulama yang besar.
bakalan menjadi pusat menggantikan satu Noman ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh kalau digayanya silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada anak-anak kita yang luar biasa ini. Setelah nanti turun, boleh nanti kita orang tuanya, boleh kasihkan sertifikatnya. Ucapkan terima kasih kepada orang tua. Ya, terima kasih. Yang ini resolusinya berapa? Baik, kategori selanjutnya. Kategori santri berprestasi bidang akademik. Tingkat Madrasah Sanawiyah, Tiara Rahmadona binti Iskandar, Dipakai ke ini. Future Dian Nur Aini binti Zulkifli, kabelnya ada. Future ini, yang ini tuh. Tingkat Madrasah Aliyah, Rizkia Sabila binti Awaludin. Iya. Ardiati Firdasari binti Fauzan. Destia Anissa Putri binti Zulkarnain. Ririn Tri Afriza binti Muhammad Yusuf. Ini hati kalau ini tempat kopi di rumah. Ayo kita foto yang ini. Iya, lagi warnanya merah putih gitu dah. Jelas. Oke, ini pendapat ada deh. Kami ulang lagi untuk tingkat Madrasah Aliyah, Rizkia Sabili binti Awaludin. Ardiati Firdasari binti Fauzan. Destia Anissa Putri binti Zulkarnain. Ririn Tri Afriza binti Muhammad Yusuf. Dan dia fleksibel ini lah. Ini ya sampai bengkok. Benar ini benar. Mohon hormat dan dimintakan kepada Bapak Aminah untuk memberikan piagam penghargaan kepada anak didik kami. Boleh. Apa 8K? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya untuk kategori yang satu ini mengapa tidak ada MI ya? Ya nanti ya. Ini ada yang tinggal, Pak. Pakai OTI. Di belakang cepat taksi gitu. Ketik lagi geser-geser itu. Kecil suara kita. Ini besar ya. Cek. Boleh deh. Cara mic. Penting. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Berikan aplaus kepada santri yang berprestasi di bidang akademik. Silakan dilanjutkan.
Baik, selanjutnya kategori santri berprestasi bidang non akademik tingkat madrasah ibtidaiyah. Kaila Almira Maritza binti Laidi Luther. Yang namanya disebutkan langsung berdiri langsung ke atas ya. Randy Saputra Bintar Juman. Seril Rosiana Putri binti Selamat Leadi. Khairul Azam bin Ilham. Abizar Aldi Fari bin Andi Sukirno. Ayu Puspasari binti Herman. Nyayu Naisha Al-Habizah binti Agus Ahmad Noval. Tingkat Madrasah Sanawiyah Aidil Fitrayadi bin Budi. Abdul Hadi bin Saribudin. Ashifa Ufaira binti Muhammad Yusuf. Husnul Haitami bin Ahmad Hijazi. Tio Tamtama bin Endra Juanda. Lydia Sari binti Rusdi. Ade Hoirul Imam bin Henry. Saparudin bin Salim. Selanjutnya tingkat Madrasah Aliyah Irwansyah bin Ja'far. Muhammad Daniel Saputra bin Julius. Yang langsung berdiri. Mario Parlian bin Fahrul Rokib. Farel bin Edi Kusuma. Diki Wahyudi bin Ishak. Suci Mona Lisa binti Heri. Baik, untuk memberikan piagam penghargaan di bidang non akademik, kami mintakan kepada Bapak Camat Pemulukan Selatan, Bapak Wirdu. Dan setelah ini kami mohon kesediaannya kepada Bapak Dedi Kosana selaku Kasih Transit untuk memberi transit Kecamatan Pemulutan untuk memberikan penghargaan kepada santri berprestasi di bidang non akademik di tingkat madrasah sanawiyah. Silakan Bapak. Pak Rokin kami izin untuk foto bareng Pak. Di tingkat sanawiyah. Dan untuk memberikan penghargaan kepada santri berprestasi di bidang non akademik di tingkat madrasah aliyah, kami minta kesediaannya kepada yang terhormat Ibu Korwil. Ibu, kami izin kesediaan dulu untuk memberikan penghargaan untuk tingkat MA.
Jadi Bapak Ibu di bidang akademik ini kami ingin menceritakan satu sandiran yang luar biasa. Di Uluk sana ada adik kami namanya Azab yang paling kecil. Jadi kami waktu lomba di Lampung Bapak Ibu se-Indonesia, ini salah satu peserta yang paling akan ditonton. Ya, karena tidak percaya dari Palembang datang ke Lampung, mana emaknya ini? Ya. Jadi istilahnya itu mentalnya luar biasa. Hari Ananda Azam ini mendapatkan juara 2 umum di Indonesia. Nah, salah satu kita lucu jadi pas kali datang masuk grup. Jadi Azam ini langsung diambil oleh panitia, langsung diemban nih. Di siang ini bukan peserta mungkin ya. Tahu-tahu pas di lapangan lomba terkejut sekali. Tidak sesuai. Tadi suara ini gerakan tidak sesuai. Nah, jadi itulah tadi. Ternyata ada istilah kecil-kecil cabai rawit itu membenarnya. Tepuk tangan untuk adik kita Azam. Ini semoga kita tetap terus berprestasi. Oke, selain itu kami minta jangan lupa pada Pak Robi dan juga Pak Dedi dan Ibu Kori untuk sama-sama berfoto bersama. Foto bareng. Terima kasih Ibu. Foto bareng dulu. Foto bareng. Mulai lari. Iya. Mantap ya. Tidak dikawani. Satu ini kalau banyak menutupi yang di sini kan iya. Ada Ibu. tinggal baterai juga ya. Oh, ini mulai ya? Kamu ibarat ada di depan. Kenapa? Pula. Hah? Besar. Yang cowok di depan deh. Ada yang cowok di depan. Yang cowok di depan. Yang jongkok, yang ada di belakang. Yang jongkok, yang ada di belakang. Bahu dimasukkan bahu kita kiri dimasukkan ya Om, biar lebih panjang rapat lagi. Kami selesai di pinggir Om. Oke, 1, 2, 3. Video apa tuh Bang? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk santri berprestasi di bidang akademik yang prestasinya bukan kaleng-kaleng. Sudah masuk ke level nasional. Ada event-event nasional yang mereka ikuti dan alhamdulillah mereka memenangkannya. Mana? Iya. Nah, gede apa? Baik, selanjutnya kategori santri berprestasi bidang akademik dan bidang non akademik tingkat madrasah ibtidaiyah. Nah, ini kategori santri berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Artinya santri ini di kelas di ranking lomba-lomba pelajaran dia menang, lomba ekskul pramuka dan lain dia unggul dan menang pula. Jadi lomba santri yang bakal dipanggil depannya. Silakan. Tingkat madrasah ibtidaiyah Miftahul Jannah binti Muhammad Ali Muda. Askiatun Nisa binti Ahmad Qori. Rizka Islam Madinah binti Mukmin. Tingkat madrasah sanawiyah Afifa Aftani binti Ediansyah. Sila Baroka binti Muhammad Ali. Lavenia Galesa binti Amiruddin. Putri Adira binti Zainal. Patah lagi. Ya.
Selanjutnya tingkat Madrasah Aliyah Octavia bin Nurman, Fadil Wajidi bin Aswadi, Citra bin Sodri, Hikmah binti Akmal, Meliana Agustin binti Bunyamin, Dalam hal ini kami minta kepada Bapak Muslimin selaku Babinsa Desa Teluk Kecaki untuk memberikan piagam penghargaan kepada adik-adik SI Masdarul Ulum. Ini jilbab dia. Iya, sila, kemudian lenyap kali. Ada untuk beras angin. Itu kejam. Gue sering ketap. Ada labor. Belikan dari muda kan. Tak ini ya, Pak. Tak ini. Kak. Turun. Terima kasih Bapak Badan Pak Muslim.